Katak yang tidak pernah puas. Di sebuah desa yang terpencil, terdapat sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga liar yang indah. Kolam itu adalah rumah bagi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari ikan-ikan kecil, serangga air, hingga katak-katak yang gemar bersuara kencang di malam hari. Di tengah-tengah kolam itu, di atas selembar daun teratai yang besar, tinggallah seekor katak mungil bernama Kiki. Kiki adalah katak yang berbeda dari katak-katak lainnya. Dia memiliki kulit yang berwarna hijau cerah dan mata yang berkilauan seperti permata. Namun, yang paling membedakan Kiki dari katak-katak lainnya adalah sifatnya yang selalu merasa tidak puas. Meski hidup di kolam yang damai dan dikelilingi oleh teman-temannya, Kiki selalu merasa ada yang kurang. Dia selalu merasa bahwa hidupnya bisa lebih baik, lebih menarik, dan lebih penuh petualangan. Setiap hari, dia melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatnya merasa puas. Namun, semakin dia mencari, semakin dia merasa tidak puas. Dia melihat ikan-ikan yang berenang dengan bebas dan merasa iri. Dia melihat burung-burung yang terbang di langit dan merasa iri. Dia melihat kuda-kuda yang berlari di padang rumput dan merasa iri. Dia merasa bahwa semua makhluk hidup lainnya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya. Hari-hari berlalu, dan Kiki terus merasa tidak puas dengan kehidupannya sebagai katak. Suatu hari, saat matahari terbenam dan langit berubah menjadi warna oranye yang hangat, Kiki melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Di tengah kolam, seekor ikan emas muncul dari kedalaman air. Ikan itu berenang dengan anggun, meliuk-liuk di antara batang-batang rumput air dengan mudah dan bebas. Cahaya matahari terbenam memantul dari sisik-sisiknya yang berkilauan, membuatnya tampak seperti bintang jatuh yang jatuh ke dalam kolam. Dia merasa iri melihat kebebasan dan keindahan ikan itu. Ah, betapa indahnya menjadi ikan, pikirnya. Mereka bisa berenang kemanapun mereka mau, tanpa harus melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya seperti saya. Dalam hatinya, Kiki merasa ada keinginan yang kuat untuk menjadi ikan. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya berenang bebas di dalam air, merasakan dinginnya air di kulitnya, dan melihat dunia dari bawah permukaan air. Dia ingin merasakan kebebasan yang dirasakan oleh ikan-ikan itu. Suatu pagi yang cerah, sesuatu yang ajaib terjadi. Kiki, katak yang selalu merasa tidak puas, berubah menjadi ikan. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, siripnya bergerak dengan lincah di dalam air, dan dunia di bawah air tampak lebih indah dari sebelumnya. Dia merasa bebas dan bahagia. Kiki berenang dengan lincah di antara batang-batang rumput air, mengejar gelembung udara, dan bermain-main dengan ikan-ikan lainnya. Dia merasa hidupnya menjadi lebih menarik dan penuh petualangan. Dia merasa bahwa dia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Namun, kebahagiaan Kiki tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat dia sedang berenang di dekat permukaan kolam, dia melihat sesuatu yang menggantung di air. Itu adalah sepotong makanan yang tampak lezat. Tanpa berpikir panjang, Kiki langsung menyambar makanan itu. Namun, begitu dia menyambar makanan itu, dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke atas. Dia merasa kesakitan dan takut. Dia berusaha berenang ke bawah, tetapi sesuatu itu terus menariknya. Dia merasa nafasnya tercekat dan tubuhnya terasa sakit. Dengan sisa kekuatannya, Kiki berusaha membebaskan diri. Dia berenang dengan sekuat tenaga, dan akhirnya, dia berhasil melepaskan diri dari umpan pemancing itu. Dia jatuh ke dalam air dan berenang secepat mungkin menjauh dari umpan itu. Kiki merasa takut dan menyesal. Dia merasa bahwa kebebasannya sebagai ikan ternyata juga membawa bahaya.
Dia merasa bahwa menjadi ikan bukanlah jawaban dari ketidakpuasannya. Suatu hari, saat Kiki sedang berenang di permukaan kolam, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di atasnya, seekor burung terbang dengan anggun, sayapnya mengibas dengan lembut seiring dengan hembusan angin. Burung itu terbang bebas di langit, melintasi awan-awan dan matahari yang bersinar terang. Kiki merasa iri. Dia merasa bahwa burung itu memiliki kebebasan yang lebih besar daripada dirinya. Betapa indahnya menjadi burung, pikirnya. Mereka bisa terbang kemanapun mereka mau, melihat dunia dari ketinggian, dan merasakan angin yang menerpa bulu-bulu mereka. Dalam hatinya, Kiki merasa ada keinginan yang kuat untuk menjadi burung. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya terbang di langit, merasakan hembusan angin di bulu-bulunya, dan melihat dunia dari ketinggian. Dia ingin merasakan kebebasan yang dirasakan oleh burung-burung itu. Suatu pagi yang cerah, sesuatu yang ajaib terjadi. Kiki, yang sebelumnya adalah ikan, berubah menjadi burung. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, sayapnya bergerak dengan lincah di udara, dan dunia tampak lebih indah dari ketinggian. Dia merasa bebas dan bahagia. Kiki terbang tinggi di langit biru, melintasi awan-awan dan matahari yang bersinar terang. Dia hinggap di dahan pohon yang tinggi, menikmati pemandangan dari ketinggian, dan merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan Kiki tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat dia sedang hinggap di dahan pohon, dia melihat dua sosok yang tidak biasa. Mereka adalah pemburu, dan mereka membawa senapan. Kiki merasa takut. Dia melihat pemburu itu mengarahkan senapan mereka ke arahnya. Dia merasa jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya terasa beku. Dia tahu dia harus terbang, tapi dia merasa takut. Namun, instingnya sebagai burung akhirnya mengambil alih. Dia melompat dari dahan dan terbang secepat mungkin. Dia mendengar suara tembakan di belakangnya, tapi dia terus terbang. Dia merasa bulu-bulunya bergetar dan jantungnya berdetak kencang, tapi dia terus terbang. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Kiki berhasil melarikan diri dari pemburu itu. Dia merasa lega, tapi juga menyesal. Dia merasa bahwa kebebasannya sebagai burung ternyata juga membawa bahaya. Dia merasa bahwa menjadi burung bukanlah jawaban dari ketidakpuasannya. Dari kejadian itu, Kiki belajar bahwa kebebasan juga membawa tanggung jawab dan bahaya. Keesokan harinya, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bawahnya, di padang rumput yang luas, seekor kuda berlari dengan kencang. Kuda itu tampak begitu kuat dan bebas, dengan rambutnya yang bergerai-gerai seiring dengan hembusan angin. Kiki merasa iri. Dia merasa bahwa kuda itu memiliki kebebasan yang lebih besar daripada dirinya. Betapa indahnya menjadi kuda, pikirnya. Mereka bisa berlari kencang di padang rumput, merasakan angin yang menerpa rambut mereka, dan merasakan kekuatan di setiap langkah mereka. Dalam hatinya, Kiki merasa ada keinginan yang kuat untuk menjadi kuda. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya berlari di padang rumput, merasakan hembusan angin di rambutnya, dan merasakan kekuatan di setiap langkahnya. Dia ingin merasakan kebebasan yang dirasakan oleh kuda-kuda itu. Suatu pagi yang cerah, sesuatu yang ajaib kembali terjadi. Kiki, yang sebelumnya adalah burung, berubah menjadi kuda. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih kuat, kaki-kakinya bergerak dengan lincah di padang rumput, dan dunia tampak lebih indah dari ketinggian. Dia merasa bebas dan bahagia. Kiki berlari dengan kencang di padang rumput,
merasakan angin yang menerpa rambutnya dan melihat dunia dari ketinggian. Dia merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan Kiki tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat dia sedang berlari di padang rumput, dia melihat seorang penggembala yang sedang menggiring domba-dombanya. Penggembala itu melihat Kiki dan tertarik pada keindahan dan kekuatan Kiki. Penggembala itu mengejar Kiki dan berhasil menangkapnya. Dia mengikat Kiki dan menjadikannya hewan tunggangan. Setiap hari, Kiki harus berlari kencang membawa penggembala itu kemana-mana. Dia merasa lelah dan sakit, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Hari-hari berlalu, dan Kiki semakin merasa menyesal. Dia merasa bahwa kebebasannya sebagai kuda ternyata juga membawa bahaya. Dia merasa bahwa menjadi kuda bukanlah jawaban dari ketidakpuasannya. Dia merindukan kehidupannya yang dulu sebagai katak. Dia merindukan kolamnya, teman-temannya, dan kehidupannya yang damai dan sederhana. Dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa dia temukan di kehidupan barunya sebagai kuda. Dan begitulah, dengan hati yang penuh penyesalan, Kiki sangat ingin kembali menjadi katak. Beberapa hari kemudian, ketika matahari baru saja mulai menunjukkan sinarnya yang hangat, terjadi sesuatu yang ajaib. Kiki terbangun dan merasa berbeda. Dia merasa lebih ringan, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut. Tubuhnya telah berubah. Dia bukan lagi kuda, tetapi sekarang dia adalah katak lagi. Kiki merasa senang dan lega. Dia kembali ke kolamnya, melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, dan merasakan kehidupannya yang damai dan sederhana. Dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa kepuasan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu menjadi ikan, burung, atau kuda untuk merasa puas. Dia bisa merasa puas dengan menjadi dirinya sendiri, dengan menjadi katak. Dari saat itu, Kiki menjadi katak yang lebih bahagia dan puas. Dia menikmati kehidupannya di kolam, bersama dengan teman-temannya, dan merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dia merasa berterima kasih atas apa yang dia miliki. Dan begitulah, kisah si katak yang tidak pernah puas berakhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kepuasan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah ada.